Masya Allah ya, kalau kita bicara mengenai berbagi itu adalah satu nikmat di mana kita merasakan satu kebahagiaan ketika kita memberi. Biasanya kan kalau kita bicara mengenai memberi itu ada rasa kehilangan. Misalnya kita punya 2 barang, kemudian kita kasih 1 barang, kita kok berkurang ya. Tapi ada rasa ketika kita memberi itu dengan nikmat itu, kok 2 barang ini kita kasih langsung, malah nambahin jadi 4, nambahin jadi 6. Jadi rasanya gini, oh ternyata ketika saya berbagi, semua yang saya inginkan itu akan bertambah gitu loh. Dengan saya berbagi, apa yang saya punya tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Nah, masyarakat kita saat ini sudah paham banget dengan ilmu itu, sehingga sekarang ini rasanya kita banyak melihat orang berlomba-lomba melakukan yang namanya berbagi rezeki di waktu subuh, kemudian Jumat berkah. Ini kayak sekarang ini hampir semua tempat kita melihat selesai kita sholat Jumat, anak laki-laki terutama pulang mereka bawa makan siang, minuman yang saat ini kalau kita lihat makanannya itu bukan makanan yang dibuat asal gitu, tapi yang benar-benar dipikirkan, makanan cemilannya, makanan beratnya. Jadi artinya rasa berbagi yang dimiliki oleh masyarakat kita, oleh orang Indonesia khususnya saat ini, siapapun agamanya ya, itu mereka merasa bahwa ternyata berbagi itu justru akan menambahkan rezeki dan nikmat untuk kita semua. Ya itu tadi kalau kita bicara ketika berbagi, kok ada rasanya nikmat, kok ada rasanya seneng, kok ada rasanya bahagia, kok ada rasanya nggak mubazir ya, kok justru malah apa yang kita pengenkan malah kita dapatkan lagi gitu. Misalnya ketika kita memiliki sesuatu barang, kemudian kita memberikan kepada orang lain, setelah orang itu pakai, kemudian kita juga merasakan, senang yang lihat dia pakai itu, oh kok senang ya, besok akhirnya kita beli lagi, kita kasih lagi, kita beli lagi, kita kasih lagi, terus rasanya ada satu kepuasan yang kita bisa merasakan sendiri tanpa kita harus menceritakan orang lain. Nikmatnya itu di fitrahnya itu di batin kita. Bahagianya itu adalah untuk diri kita sendiri. Nah ini yang kita harus selalu syukuri karena tidak semua orang bisa merasakan rasa itu. Allah akan memberikan rasa itu kepada orang betul-betul ketika memberi itu dengan hati yang ikhlas dan tulus. Jadi ketika berbagi itu pun juga jangan sampai berbagi yang kita lakukan selama ini kemudian berhenti atau tertahan atau kita melupakan. Jangan sampai nikmat itu, karena ini adalah nikmat diberi Allah, karena ketika nikmat itu diambil Allah lagi, nanti kita tidak merasakan satu nikmat lagi ketika kita berbagi itu. Jadi auzubillah min dzalik. Tradisi, kebiasaan, fitrahnya kita yang selalu ingin apa-apa kita pengen sharing, apa-apa kita pengen sharing, itu kita syukuri dan jadikanlah itu sebagai ilmu yang akan kita teruskan kepada anak-anak kita tanpa harus kita berucap, tapi lakukanlah dengan kegiatan dan lakukanlah dengan action dan langsung tanpa harus mencari alasan. Aduh repot ya kalau menyiapkan ini, aduh bisa nggak ya, aduh nggak ada kata alasan. Kalau kita ingin menyegerakan untuk beribadah, segerakan. Kalau kita ingin menyegerakan untuk berbagi, lakukan. Jangan cari alasan karena waktu, ketidaksempatnya kita, karena tidak adanya barang, tidak adanya uang, jangan. Ketika kita ingin berbagi, segerakan, lakukan. Insya Allah batin kita akan merasakan nikmatnya dan jangan sampai batin itu yang kita rasakan nikmat itu dicabut sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti Allah tidak akan kasih lagi nikmat, rasa menikmati ketika berbagi. Kalau kita berbicara berbagi itu adalah di mana kita memberikan satu nyaman ya kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya memberikan barang, tapi memberikan kesempatan, berkata baik, memberikan senyuman, mengucapkan terima kasih, mendahulukan orang, kemudian memprioritaskan kewajiban kita, bukan kita bicara haknya kita. Itu adalah salah satu cara kita untuk berbagi dengan nikmat yang Allah kasih. Agar kita selalu menjadi hambanya yang terus memprioritaskan apa sih kewajiban kita, bukan kita bicara hak kita. Kalau kita bicara kewajiban kan pasti kita prioritaskan tanggung jawab kita dulu. Dengan kita bertanggung jawab itu, automatically orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan bahwa itu adalah menjadi bagian. Kalau kita bicara hak dulu ketika kita datang ke kantor, oh saya mau ini, saya mau itu, tapi kita nggak bicara mengenai kewajiban kita apa sih, mensejahterakan, membahagiakan, memfasilitasi. Nah, kalau itu tidak kita dulukan, rasanya sia-sia untuk itu semua. Jadi
Yuk kita sama, ini pembelajaran buat kita semua, omongan juga buat aku sebetulnya ya. Dan aku juga masih harus banyak belajar, banyak harus mencari ilmu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan kita ini, terutama perempuan-perempuan itu kan banyak kekurangan ya. Karena keterbatasan waktu ketika mencari ilmu. Perempuan ini ada masa di mana nifas. Nifas ini ada masa di mana kita tidak baca Al-Quran, kita tidak bisa mendekatkan kepada Allah. Seperti tadi dirimu bilang, kalau saya olahraga itu rasanya badan saya nyaman. Ketika saya nyaman, kemudian waktu tidur saya, sistem saya kok berjalan dengan baik. Kemudian kalau malam saya terbangun, ada kewajiban saya untuk berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Jadi rasanya ada satu nikmat aja. Kita bisa menjalankan semua dengan keinginan dan juga keikhlasan hati kita. Bahasa berbagi ini kan pastinya kita melihat saya punya barang kemudian saya kasih. Artinya barang yang kita punya kita serahkan, fisik ya. Tapi kalau kita bicara berbagi dari hati adalah di mana kita memfasilitasi, memprioritaskan, di mana kita mendahulukan dan juga mengedepankan. Berbagi itu kan simpel ya. Dengan hanya kita memberikan senyuman, itu kan kita berbagi bahagianya kita. Walaupun kita lagi ada masalah, walaupun kita lagi banyak pikiran, tapi ketika duduk dengan orang dan kemudian orang itu tidak sengaja menceritakan kepada kita, kita mendengarkan saja. Kita mendengarkan saja tanpa harus kita menceritakan lagi atau mengomentari gitu. Hanya mendengar dan mengatakan, ikhlas ya Mbak, ikhlas ya Dek. Itu merupakan satu nikmat juga karena kita bisa berbagi. Insya Allah dengan niat kita berbagi, keberadaan diri kita ini tentunya akan selalu Allah jaga dan diprioritaskan Allah untuk selalu berdekatan dengan orang-orang yang tentunya menginspirasi kita, memotivasi kita dan menjadikan kita hambanya Allah yang terus menjadi hamba berkualitas, hamba yang bisa menempatkan dirinya pada posisinya, hamba yang selalu memposisikan dirinya yang sangat bermanfaat untuk lingkungan dan apapun itu. Berat ya berbicara seperti ini, tapi bismillah, bismillah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lihat dan kemudian kita tadaburi. Dimulai dari keinginan kita. Misalnya keinginan untuk, kalau Ramadan itu lebih baik saya mendekatkan diri kepada Allah dengan menikmati semua waktu-waktu Ramadan seperti berbuka puasa, kemudian menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Itu rasanya nikmat banget ketika kita berjalan ke masjid gitu ya Mbak ya, ketemu dengan tetangga-tetangga yang mungkin karena kesibukan kita tidak bisa bertemu, tetapi pada saat sholat tarawih itu bersalaman, mengucapkan salam, mengucapkan selamat Ramadan, itu rasanya nikmat banget. Sudah saatnya kita mempertegas kepada diri kita, untuk diri kita yang kurang kepada orang lain, bahwa ada kewajiban-kewajiban penting yang harus kita prioritaskan untuk kita lebih mencintai Allah, untuk kita lebih sayang Allah. Jadi kemarin sempat kata Ustaz Umar mengatakan Ustaz Nuzul juga ya, ketika kita diberikan rezeki sama Allah, rasanya nikmat kalau kita memprioritaskan Allah yang memberikan kita. Tapi kadang-kadang kita nih suka lupa, saking bodohnya kita ya, saking nggak punya ilmu. Ketika kita lagi bekerja, nanti aja deh sholatnya, kan saya lagi mencari rezeki. Padahal kita lupa bahwa yang ngasih rezeki kita itu Allah. Harusnya Allah dulu yang kita prioritaskan. Ya, tapi ini selalu jadi pembelajaran buat diri kita untuk waktunya sholat, sholat dulu deh, bismillah deh. Tapi biasanya ketika orang menjalankan itu, memprioritaskan Allah dulu, ketika selesai kerja pun pulang ke rumah dia sholat dulu, terus baru sampai rumah malah nggak kena macet. Tapi kalau dia takut kena macet, terus kemudian dia buru-buru untuk pulang malah kena macet, sholatnya yang ada keteteran. Jadi memang rasanya semua pasti setuju ya kalau melakukan segala sesuatu itu di prioritasnya Sang Maha Pencipta, Allah Maha Besar, dan selalu meminta pertolongan Allah di dalam setiap langkah kita agar semua dipermudah sama Allah. Bismillah, bismillah. Permasalahan kita semua ketika hati kita selalu mengatakan gini, aku pengen fokus di Ramadan, aku pengen ibadah, betul-betul khusyuk di bulan Ramadan. Ternyata ujiannya luar biasa. Ada panggilan untuk buka puasa. Iya ya, tapi ini alumni SD ku dulu, kita jarang banget untuk ketemu, mumpung lagi ada usia, mumpung ada waktu. Itu jadi godaan. Apapun itu tentang kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Tapi bismillah, kita yakinkanlah ketika kita jujur sama Allah, minta pertolongan Allah, diniatkan karena Allah, melakukan segala sesuatu karena ingin mencari wajahnya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua langkah kita.
kita on the track. Tutup mata, tutup telinga, fokus saja dengan apapun yang ada kita ingin kita capai. Memang si ujiannya luar biasa ya Mbak ya. Biasanya ketika kita fokus, ujiannya itu nikmat banget ya. Godaan sana, godaan sini. Tapi bismillah, saya yakin, kita semua harus bisa, kita harus semua mampu. Yuk kita kuatkan keimanan kita bersama-sama untuk satu, saling menghormati, saling menghargai. Ketika kita datang ke satu tempat, kita tahu bahwa misalnya kita memiliki tempat usaha, nggak ada salahnya kalau kita berkata, kita nggak usah buka dulu deh restoran kita, nanti aja deh pas jam-jam berbuka, soalnya nanti rezekinya pasti lebih banyak dikasih Allah. Agar keluarga kita yang berbuka puasa, yang berpuasa tidak terganggu dengan ketika ada siapapun yang memang pada saat itu kondisinya sedang tidak berpuasa atau memang tidak menjalankan ibadah puasa. Tapi kan ketika kita melewati tempat itu, hati kita suka ngedumel, berkata yang justru membuat kita itu tidak fokus, tidak istiqomah dengan kebaikan gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk menjalankan sebagai pemilik usaha, sebagai umatnya Rasulullah yang sedang berpuasa, kita on the track sama-sama. Yuk kita jaga, kita berproses untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal apapun itu. Gak mudah kata-kata itu memang ada di kepala kita, tapi yakinkan kalau kita bisa bersama-sama insya Allah mudah. Kayak aku ya, Masya Allah, itu sulit banget kalau kita bicara mengenai mau baca Quran ya Mbak ya. Sebelum tidur aja tuh, mau tidur baca Quran itu, aduh, 8 halaman itu udah sujud syukur gitu loh. Kadang-kadang 2 halaman itu udah ngantuk banget ya. Ujiannya Allahu Akbar gitu loh ya. Tapi ketika sekarang, alhamdulillah kan banyak sekali teman-teman yang mereka akhirnya sama-sama ini kita baca hatam Quran bersama-sama yuk gitu. Jadi pagi gitu bisa 2 juz setiap hari. Dan itu rasanya nikmat banget ya dengan dipimpin ustadz gitu. Allahu Akbar. Banyak cara yang bisa kita lakukan jika kita minta pertolongan Allah dan bersama-sama kita niatkan hati kita dan bersama-sama kita menjalankan. Nanti kita akan bersama-sama juga untuk mendapatkan kebaikan itu. Amin. Allahumma amin. Gak mudah ya Allah. Masya Allah.